Assalamualaikum. Halo, pada video ini dalam mata kuliah lalu lintas perdagangan dalam dan luar negeri dengan materi proses perdagangan internasional dengan non-letter of credit, kami dari kelompok 4 dengan anggota Saya Lutfiana Hikmah Andara. dan saya Bambang Wahyudi akan menyampaikan beberapa topik pembahasan. Yang pertama, advice payment. Yang kedua, open account. Yang ketiga, collection. Yang keempat, consignment atau consignas. Dan yang kelima, barter. Langsung saja untuk proses yang pertama, yaitu dengan advance payment atau pembayaran di muka. Nah, apa sih itu advance payment? Jadi sistem ini tuh importir membayar di muka atau yang biasa disebut dengan pay in advance kepada eksportir sebelum barang-barang dikirim oleh penjual tersebut. Nah, dalam hal ini itu importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barang. Nah, tentunya dalam pembayaran ini itu menunjukkan adanya beberapa faktor antara eksportir dan importir, yaitu faktor kepercayaan dan keyakinan. Selanjutnya ada open account. Sistem pembayaran ini itu adalah kebalikan dari sistem advance payment. Dalam hal ini yang menanggung resiko itu adalah eksportir. Sedangkan yang mendapatkan fasilitas kredit atau penangguhan bayaran itu adalah importir. Transaksi ini merupakan transaksi langsung antara eksportir dan importir. Open account ini akan terjadi apabila eksportir ini yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang atau menghalang-halangi transfer pembayaran importir ke rekening eksportir. Selanjutnya itu juga ada barang-barang dan dokumen ini itu akan langsung dikirim kepada pembeli. Dan juga di sini eksportir ini mengalami kelebihan dana. Dan yang terakhir ini ada kepercayaan penuh dari importir kepada eksportir. Tentunya dalam transaksi ini itu ada resiko-resiko beserta jaminan yang akan diperoleh apabila menggunakan transaksi pembayaran ini. Selanjutnya untuk proses yang ketiga, yaitu dengan collection. Nah, apa sih ini collection? Jadi sistem pembayaran ini ternyata lebih besar kekuatannya dari open account yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kenapa lebih besar kekuatannya? Karena dalam hal ini eksportir atau penjual mempunyai hak dalam pengawasan barang-barang sampai draft atau weselnya itu dibayarkan oleh importir. Dalam sistem pembayaran collection ini ternyata pihak eksportir itu berada di pihak yang beruntung daripada pihak eksportir, dan tentunya pihak eksportir tetap menanggung sejumlah resiko atau masalah-masalah. Selanjutnya ada consignment atau konsinyasi. Consignment atau konsinyasi itu adalah pengiriman barang-barang ekspor kepada importir di luar negeri, di mana barang-barang itu tuh dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir. Dan juga barang-barang itu tuh dikumpul dan dijual oleh importir yang merupakan agen dari eksportir tersebut, dan segera setelah barang-barang itu terjual, maka pembayaran itu akan dilakukan oleh eksportir. Kalau barang-barang tersebut tidak terjual, maka barang itu akan dikembalikan lagi kepada eksportir. Dalam sistem konsinyasi ini, eksportir itu yang tetap memegang hak milik atas barang, sedangkan importir itu hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual. Dengan demikian, maka eksportirlah yang menanggung resiko yang mungkin terjadi dalam pembayaran ini. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan barter. Nah, cara-cara pembayaran lain yang mungkin dilakukan dalam perdagangan internasional dengan kesepakatan pembeli dan penjual yaitu dengan menggunakan barter. Nah, apa sih ini barter? Di sini, pembayaran harga barang yang diimpor dibayar dengan barang yang diekspor yang nilainya sama. Jadi antara kedua belah pihak antara ekspor dan impor itu harus mempunyai value atau nilai yang sama. Nah, sistem pembayaran ini merupakan bentuk paling sederhana dari counter trade yang merupakan pertukaran barang dengan barang secara langsung tanpa adanya pembayaran dalam bentuk uang. Dan pembayaran ini banyak ditempuh di negara-negara berkembang karena dengan alasan kesulitan meningkatkan volume dan mempromosikan barang ekspornya. Nah, jadi pertukaran barang ini didasarkan pada
kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa adanya jaminan pembayaran dari bank, baik dalam bentuk garansi maupun letter of credit. Sekian pemaparan materi tentang proses perdagangan internasional dengan non-letter of credit. Apabila dalam video ini terdapat kesalahan dalam penulisan dan penyebutan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.